Di sebuah desa terpencil bernama Kampung Banyurengat, terletak di sebuah lembah di kaki Gunung Jangkar di Jawa Tengah, kami, sekelompok mahasiswa dari universitas negeri ternama, memulai pengabdian masyarakat selama program KKN. Desa ini, meskipun dikenal dengan keindahan alamnya, seperti air terjun, sawah terasering, dan hutan pinus yang asri, masih tertinggal dalam hal fasilitas dasar seperti listrik yang stabil dan akses jalan yang memadai. Dengan suasana yang begitu alami, rumah-rumah panggung berdiri di antara kebun kopi, sawah hijau, dan jalan setapak yang berliku, membuat kami merasa berada di dunia yang berbeda. Kami terdiri dari 8 mahasiswa dengan latar belakang jurusan yang beragam, ilmu sosial, teknik, pendidikan, hingga kesehatan. Meski memiliki perbedaan kepribadian, kami semua sepakat untuk memberikan yang terbaik bagi desa ini. Namun, sejak kami tiba, ada sesuatu yang terasa aneh, seolah desa ini menyimpan rahasia besar. Warga desa menyambut kami dengan ramah, tetapi ada aura kecemasan yang terlihat di beberapa wajah mereka, terutama saat kami menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan di malam hari. Pak Darmo, kepala desa yang tampak bijaksana dan penuh wibawa, menyambut kami dengan senyuman hangat. Dalam pertemuan pertama, ia menjelaskan tentang tradisi dan kepercayaan masyarakat desa yang begitu kental. Ia juga mengingatkan agar kami menjaga sikap dan tidak melanggar pantangan yang telah lama dijunjung tinggi di desa ini. Salah satunya adalah larangan untuk memasuki area tertentu di malam hari, terutama sekitar Bukit Wuluh, tempat yang dianggap keramat oleh warga desa. Kuburan-kuburan tua di sana bukan sembarang tempat, ujar Pak Darmo. Ada banyak cerita tentang penunggu dan penjaga alam yang menghuni daerah itu. Jangan sekali-kali bersikap takabur atau menyepelekan adat di sini. Awalnya, kami hanya menganggap cerita itu sebagai bagian dari kearifan lokal, seperti halnya legenda yang kerap kami dengar di tempat lain. Namun, perasaan kami mulai berubah ketika hari-hari berlalu. Keanehan-keanehan kecil mulai terjadi, suara gamelan di tengah malam, bayangan yang melintas cepat di antara pohon, dan suhu yang tiba-tiba terasa dingin meski siang hari begitu terik. Pada suatu sore, setelah menyelesaikan tugas mendata penduduk, aku bersama 3 teman, Dimas, Lia, dan Anton, memutuskan untuk mengantar undangan rapat warga ke rumah seorang tokoh desa yang tinggal di daerah paling terpencil. Kami meminjam sepeda motor dari warga untuk memudahkan perjalanan. Jalan setapak yang berbatu membuat perjalanan terasa lambat. Di tengah perjalanan, ban motor yang kami tumpangi tiba-tiba bocor, memaksa kami berhenti di sebuah tikungan kecil yang dikelilingi oleh pohon beringin besar. Ketika kami menunggu Anton mengganti ban, suasana di sekitar terasa semakin sunyi. Angin yang sebelumnya sepau-sepau kini terasa dingin menusuk. Lia tiba-tiba memandang ke arah hutan dan berbisik, "Kalian dengar suara itu?" Kami semua terdiam, mencoba mendengarkan. Dari kejauhan, terdengar suara perempuan yang seolah sedang merintih. Sumber suara itu tidak jelas, seperti datang dari segala arah. Dimas mencoba bersikap santai, tetapi aku bisa melihat dia mulai gelisah. Tak lama kemudian, Anton berteriak, "Cepat naik motor lagi. Kita harus pergi dari sini." Nada suaranya terdengar panik, dan tanpa banyak tanya, kami segera menaiki motor meski ban masih setengah kempis. Saat melanjutkan perjalanan, Lia tiba-tiba menangis histeris dan memelukku erat. "Ada yang mengikuti kita," katanya dengan suara bergetar. Ketika aku menoleh, aku melihat sosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala berdiri diam di tepi jalan, memandang kami dengan intens. Sosok itu menghilang secepat ia muncul. Kami akhirnya tiba di rumah warga yang kami tuju, tetapi suasana masih mencekam. Pemilik rumah, seorang perempuan tua bernama Embok Sri, seolah mengerti apa yang baru saja kami alami. Ia menyuruh kami masuk dan memberikan air putih yang ia doakan untuk menenangkan kami.
Kalian terlalu banyak bicara di jalan, ujarnya singkat. Ada yang tidak suka. Malam itu, saat kembali ke rumah tempat kami menginap, kami semua merasa lebih tenang. Tetapi kejadian berikutnya membuat kami semakin percaya bahwa desa ini memiliki sisi lain yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar jendela kamarku. Ketika aku mengintip melalui celah tirai, aku melihat sosok perempuan berpakaian putih lusuh dengan rambut panjang berdiri di halaman, memandang ke arah rumah kami. Tatapannya dingin, dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Aku segera membangunkan Dimas yang tidur di sebelahku, tetapi saat kami keluar untuk memeriksa, sosok itu telah menghilang. Esok harinya, cerita tentang pengalaman mistis kami tersebar di antara teman-teman kelompok. Salah satu teman kami, Wulan, juga bercerita bahwa ia mendengar suara-suara aneh di dapur tengah malam, seperti seseorang sedang mencuci piring, padahal semua orang sudah tidur. Kejadian-kejadian ini membuat kami mulai berpikir ulang tentang apa yang sebelumnya kami anggap sebagai dongeng atau mitos belaka. Puncaknya terjadi di malam kelima. Rendra, salah satu teman kami yang paling skeptis tentang cerita mistis, tiba-tiba kerasukan saat kami sedang diskusi di ruang tamu. Ia berbicara dengan suara berat yang bukan miliknya, menyebut nama-nama yang tidak kami kenal. Ketika seorang tetua desa dipanggil untuk membantu, Rendra akhirnya sadar setelah beberapa saat, tetapi ia tidak ingat apapun tentang kejadian itu. Pengalaman-pengalaman ini memberi kami pelajaran mendalam tentang kehidupan di kampung Banyu Rengat. Kami belajar untuk menghormati adat istiadat setempat, bahkan yang tanpa tidak masuk akal sekalipun. Kepercayaan akan dunia gaib, bagi masyarakat di sini, bukanlah sekadar cerita atau legenda, melainkan bagian nyata dari kehidupan sehari-hari. KKN ini menjadi pengalaman yang tak akan pernah kami lupakan. Pengalaman yang membuka mata kami bahwa dunia ini lebih luas dan penuh misteri daripada yang kami bayangkan. Minggu kedua di kampung Banyu Rengat dimulai dengan suasana yang lebih tegang. Setelah kejadian kerasukan Rendra, kelompok kami sepakat untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan berkata-kata. Namun, meskipun kami mencoba menjalani hari-hari dengan normal, ada perasaan bahwa sesuatu sedang mengintai, menunggu momen untuk kembali mengganggu. Pada hari itu, kami dijadwalkan membantu warga membersihkan balai desa untuk persiapan acara adat tahunan yang disebut Upacara Larung Tirta. Menurut Pak Darmo, upacara ini adalah bentuk penghormatan kepada penjaga sumber air di desa, yang mereka sebut Nyai Rengganis. Warga percaya, selama upacara ini dilaksanakan dengan benar, desa akan terhindar dari bencana dan hasil panen akan melimpah. Pagi itu, aku bersama Lia dan Anton membersihkan ruangan di bagian belakang balai desa, sebuah gudang tua yang penuh dengan peralatan lama. Di sana, kami menemukan peti kayu besar yang tampak berdebu dan terlupakan. "Apa ini?" tanya Anton sambil mengusap debu di permukaannya. Peti itu terkunci rapat, tetapi keingintahuan kami membuat Anton mencoba membukanya. Lia langsung melarang, "Jangan, Ton, kalau warga tahu, kita bisa kena masalah." Namun, Anton hanya tertawa kecil. "Ah, ini cuma barang tua. Mungkin isinya piring atau alat pertanian," katanya. Ketika Anton akhirnya berhasil membuka peti itu dengan sebuah linggis, kami terkejut. Di dalamnya, terdapat benda-benda aneh. Topeng kayu dengan ekspresi menyeramkan, kain merah tua yang terlihat seperti penuh dengan bercak darah kering, dan sebuah keris yang gagangnya dihiasi ukiran kepala naga. Lia langsung mundur sambil menutup mulutnya, sementara aku hanya bisa mematung. "Taruh lagi. Tutup sekarang juga," seru Lia dengan suara gemetar. Anton, yang awalnya bersikap santai, mendadak terlihat tegang. Wajahnya berubah pucat, dan ia mengembalikan keris itu ke dalam peti sebelum menutupnya kembali dengan terburu-buru. Setelah insiden itu,
suasana hati kami berubah. Sepanjang hari, kami semua merasa gelisah. Anton, yang biasanya penuh semangat, tampak pendiam dan terus melihat ke arah belakang, seolah-olah ada yang mengikutinya. Ketika aku menanyakan keadaannya, ia hanya menjawab singkat, "Aku nggak apa-apa." Malam harinya, saat semua sedang beristirahat, terdengar suara ketukan di pintu depan rumah tempat kami menginap. Aku dan Dimas yang kebetulan sedang bermain kartu di ruang tamu saling berpandangan. "Siapa yang datang selarut ini?" tanya Dimas. Ketukan itu semakin keras, membuat kami akhirnya memutuskan untuk membukanya. Namun, saat pintu dibuka, tidak ada siapapun di sana. Hanya angin dingin yang menyelinap masuk, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Kami mencoba mengabaikannya dan kembali ke dalam rumah, tetapi suara langkah kaki terdengar jelas dari luar. Lia, yang terbangun karena suara itu, segera bergabung dengan kami. Wajahnya pucat, dan ia berkata dengan suara bergetar, "Aku dengar ada yang memanggil namaku dari arah belakang rumah." Kami memeriksa ke halaman belakang dengan senter, tetapi tidak menemukan apapun selain pepohonan gelap yang bergoyang ditiup angin. Ketika kami kembali ke dalam, suasana semakin aneh. Lampu di ruang tamu tiba-tiba mati, dan dari arah dapur terdengar suara gemerincing, seperti sendok dan piring yang terjatuh. Kami berlari ke dapur, tetapi hanya menemukan Anton berdiri membelakangi kami di depan wastafel. Bahunya bergerak naik turun, seolah ia sedang menangis. "Ton, kamu ngapain di sini?" tanya Dimas, mencoba mendekat. Namun, Anton tidak menjawab. Ketika Dimas menyentuh bahunya, Anton perlahan berbalik, dan wajahnya membuat kami semua mundur dengan kaget. Matanya kosong, dan di sudut bibirnya ada cairan hitam pekat yang menetes. Dengan suara berat yang sama sekali bukan miliknya, ia berkata, "Kalian tidak seharusnya membuka peti itu." Malam itu berubah menjadi kekacauan. Anton jatuh pingsan, sementara Lia menangis histeris. Pak Darmo, yang dipanggil warga untuk membantu, datang dengan beberapa orang tua desa. Mereka membawa segelas air putih yang telah didoakan, serta beberapa dedaunan yang dibakar untuk mengusir energi negatif. Setelah beberapa doa panjang yang mereka ucapkan, Anton akhirnya sadar. Ia terlihat lemah dan bingung, tidak mengingat apapun yang terjadi sejak sore. Pak Darmo menatap kami dengan serius. "Kalian telah membuka sesuatu yang seharusnya tidak dibuka," katanya. "Benda-benda dalam peti itu adalah bagian dari ritual kuno. Membukanya tanpa izin berarti mengganggu keseimbangan." Kami merasa bersalah, tetapi saat itu juga kami tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Pak Darmo menjelaskan bahwa peti itu menyimpan benda-benda pusaka yang digunakan untuk mengunci roh jahat bernama Ki Jalaksuro, penunggu hutan di sekitar desa. Dengan peti itu terbuka, roh tersebut mungkin telah terlepas. "Kalian harus ikut dalam upacara Larung Tirta besok," tambah Pak Darmo. "Hanya dengan itu, kita bisa menenangkan roh yang telah terusik." Hari berikutnya, upacara Larung Tirta digelar. Semua warga berkumpul di tepian Sungai Gembong yang mengalir di desa. Dalam suasana hikmat, para tetua desa memimpin prosesi dengan membawa sesaji yang terdiri dari buah-buahan, bunga, dan dupa. Namun, saat prosesi berjalan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Asap dupa yang membumbung tinggi mendadak berhenti, seolah tertahan oleh angin yang tidak terlihat. Langit yang cerah tiba-tiba berubah mendung, dan suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Warga mulai panik, dan Pak Darmo berteriak, "Semua tetap di tempat. Jangan bergerak." Dalam kekacauan itu, sosok hitam besar muncul di atas bukit, berdiri dengan mata merah menyala, sama seperti yang kulihat sebelumnya. Sosok itu memandang ke arah kami, sebelum mengeluarkan suara tawa yang menggema di seluruh lembah.
Aku tahu, ini belum berakhir. Suasana di tepian Sungai Gembong menjadi semakin mencekam. Sosok hitam besar itu berdiri di atas bukit seperti bayangan raksasa yang menelan cahaya. Warga yang awalnya panik mulai berlutut sambil mengucapkan doa, berharap sosok tersebut pergi. Namun, tawa menggema dari sosok itu malah semakin keras, seperti ejekan yang membuat bulu kuduk merinding. Pak Darmo, yang tampak sangat khawatir, mengarahkan beberapa tetua desa untuk melanjutkan upacara. Kita tidak boleh berhenti. Teruskan ritualnya, teriaknya dengan suara bergetar. Para tetua desa yang membawa sesaji mulai mengayunkan dupa ke segala arah sambil membaca doa dalam bahasa Sunda kuno. Namun, energi dari sosok hitam itu begitu kuat. Angin bertiup kencang, membuat warga sulit berdiri. Dupa terlempar dari tangan salah satu tetua desa, dan api kecil di sesajen hampir padam. Beberapa warga mulai menangis, dan beberapa lainnya mencoba lari ke arah hutan. Aku, Lia, Dimas, dan Anton hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan semuanya dalam ketakutan. Lia menggenggam tanganku erat-erat, sementara Anton, meski masih lemah, mencoba berdiri tegap. Kita harus melakukan sesuatu, katanya dengan suara serak. Apa yang bisa kita lakukan? Tanyaku bingung. Anton memandang ke arah Pak Darmo dan para tetua desa yang berjuang keras untuk melanjutkan ritual. Lalu, ia menoleh ke arah peti yang tadi dibawa ke tepi sungai sebagai bagian dari prosesi. Keris itu, gumamnya. Seketika aku tahu apa yang ia maksud. Keris dengan gagang kepala naga yang kami temukan di gudang. Itu mungkin bukan sekadar pusaka biasa. Mungkin itu kuncinya, tambah Anton, meyakinkan kami. Sambil menahan ketakutan, kami mendekati peti itu, yang kini berada di tengah lingkaran sesaji. Aku membuka tutup peti dengan perlahan, berharap tidak mengundang kemarahan lebih besar dari sosok hitam itu. Di dalamnya, keris itu masih tergeletak dengan tenang di antara kain merah tua yang penuh bercak. Ambil, kata Anton pelan. Dengan tangan gemetar, aku meraih keris tersebut. Begitu menyentuh gagangnya, aku merasakan aliran dingin yang menjalar dari tanganku ke seluruh tubuh. Seketika, suara tawa sosok hitam itu berhenti, dan matanya yang merah menyala beralih menatap langsung ke arahku. Dekatkan keris itu ke sungai, seru Pak Darmo tiba-tiba, seolah memahami apa yang sedang terjadi. Keris itu harus kembali ke tempatnya. Aku berlari ke arah sungai dengan Lia dan Anton mengikutiku. Namun, sebelum aku sampai ke tepi air, sosok hitam itu menggerakkan tangannya, dan tanah di sekitarku bergetar hebat. Aku terjatuh, dan keris itu hampir terlepas dari genggamanku. Lia segera membantuku berdiri, sementara Anton mencoba melindungi kami dari angin yang semakin kencang. Simpan di batu besar di tengah sungai. Itu tempatnya, teriak Pak Darmo, menunjuk ke arah batu besar yang muncul di tengah aliran air. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku melompat ke dalam air yang dingin dan deras. Aku berjalan tertatih-tatih menuju batu besar itu, sambil menggenggam keris erat-erat. Di belakangku, aku mendengar suara jeritan warga, tetapi aku tak berani menoleh. Fokusku hanya satu, mengembalikan keris ini ke tempatnya. Saat aku akhirnya mencapai batu besar, aku meletakkan keris itu di permukaannya. Begitu keris menyentuh batu, cahaya terang memancar dari batu tersebut, membuat sosok hitam itu mengeluarkan jeritan panjang yang memekakan telinga. Langit yang tadinya gelap mendadak cerah, dan angin berhenti bertiup. Aku jatuh terduduk di atas batu, kelelahan. Sosok hitam itu mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Sebelum benar-benar menghilang, ia sempat berbisik dengan suara yang hanya bisa kudengar. Ini belum selesai. Keesokan harinya, desa terasa lebih tenang.
Warga berkumpul di balai desa untuk membicarakan kejadian malam itu. Pak Darmo menjelaskan bahwa dengan dikembalikannya keris ke tempatnya, keseimbangan telah dipulihkan. Namun, ia juga memperingatkan bahwa desa masih rentan terhadap gangguan jika tidak menjaga adat dan kearifan lokal dengan baik. Aku, Lia, Anton, dan Dimas merasa lega, tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal. Bisikan terakhir dari sosok hitam itu terus menghantui pikiranku. Apa yang ia maksud dengan belum selesai? Sementara kami mencoba melanjutkan aktivitas KKN seperti biasa, tanda-tanda aneh mulai muncul lagi. Terkadang, suara langkah kaki terdengar di malam hari. Warga juga melaporkan melihat bayangan di sekitar hutan. Kami tahu, cerita ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang masih tersembunyi di balik kearifan lokal Kampung Banyurengat. Hari-hari berikutnya di Kampung Banyurengat berlalu dalam suasana tegang. Meski sosok hitam besar itu telah lenyap, bayangan ketakutan masih menyelimuti desa. Warga menjadi lebih waspada, terutama saat malam tiba. Kami, yang sudah berusaha melanjutkan tugas-tugas KKN, juga tidak bisa sepenuhnya melupakan peristiwa malam itu. Pak Darmo, kepala desa yang selama ini menjadi penengah antara kami dan warga, memutuskan untuk membawa kami ke sebuah tempat yang disebut Batu Tulis. Tempat itu, katanya, adalah pusat dari segala cerita mistis di desa. Batu Tulis adalah sebuah lokasi terpencil di dalam hutan, yang hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki selama hampir 2 jam. Di sana terdapat batu besar yang dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno. Kalian perlu melihat sendiri, kata Pak Darmo saat kami berkumpul di balai desa. Kalau kalian mau membantu desa ini, kalian harus tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Dengan rasa penasaran bercampur cemas, kami setuju untuk pergi ke Batu Tulis. Pagi itu, aku, Lia, Anton, Dimas, dan beberapa warga desa memulai perjalanan ke dalam hutan. Langit mendung, seperti memberikan isyarat akan sesuatu yang besar. Selama perjalanan, Pak Darmo menceritakan kisah Batu Tulis. Menurut legenda, batu itu adalah tempat perjanjian antara leluhur desa dan roh penjaga alam. Perjanjian itu dibuat untuk melindungi desa dari bencana, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Warga harus menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta menghormati pusaka yang menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Tapi perjanjian itu pernah dilanggar, kata Pak Darmo dengan nada berat. Itulah sebabnya kita menghadapi masalah ini sekarang. Dan keris yang kalian temukan adalah salah satu pusaka yang terlibat. Mendengar itu, aku merasa bulu kuduku meremang. Bagaimana mungkin kami, sekelompok mahasiswa KKN, bisa terlibat dalam sesuatu yang sudah berlangsung selama berabad-abad? Ketika kami tiba di Batu Tulis, aku langsung merasakan aura yang berbeda. Batu besar itu berdiri di tengah hutan yang sunyi, dikelilingi pohon-pohon tua dengan akar-akar yang menjulur kemana-mana. Simbol-simbol yang terukir di batu itu tampak seperti huruf-huruf kuno, dengan pola yang saling berhubungan. Pak Darmo memerintahkan kami untuk berdiri di sekitar batu, sementara ia dan beberapa tetua desa mulai menyalakan dupa dan membaca mantra. Awalnya, suasana terasa khusyuk. Namun, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah utara, menggoyangkan pepohonan dengan kasar. Suara gemerisik daun berubah menjadi bisikan-bisikan yang aneh. Ada yang tidak beres, kata Anton, berbisik. Aku merasakan hal yang sama. Dari sudut mataku, aku melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Sosok bayangan hitam muncul dan menghilang dengan cepat. Pak Darmo, yang tampaknya juga menyadari keberadaan itu, menghentikan doanya dan berkata dengan tegas, "Semua tetap di tempat. Jangan tinggalkan lingkaran." Namun, sebelum kami sempat bereaksi,
bayangan itu mendekat dengan cepat. Kali ini, sosok itu tampak lebih jelas. Tubuhnya seperti kabut hitam tebal, dengan mata merah yang menyala. Sosok itu tidak sebesar yang muncul di malam upacara, tetapi tetap mengintimidasi. Dimas mencoba melindungi Lia yang ketakutan, sementara Anton berdiri di depanku, seperti berusaha menghalangi sosok itu mendekat. Pak Darmo memegang keris yang kami bawa kembali, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Ki Jalaksuro, aku tahu kau di sini," teriak Pak Darmo dengan suara menggema. "Kembalilah ke tempatmu, jangan ganggu desa ini lagi." Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia melayang lebih dekat, membawa hawa dingin yang menusuk. Ketika jaraknya hanya beberapa meter dari lingkaran kami, ia tiba-tiba berhenti. Lalu, dengan suara yang berat dan menggelegar, ia berkata, "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Kalian hanya mengulur waktu." Perkataan itu membuatku gemetar. Sosok itu kemudian menghilang begitu saja, tetapi kehadirannya meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam. Setelah itu, Pak Darmo menjelaskan bahwa roh itu bukan sekadar penjaga hutan. Ia adalah bagian dari energi yang lebih besar, yang selama ini terkunci oleh pusaka-pusaka di desa. Dengan terbukanya peti dan keris yang sempat terganggu, keseimbangan mulai retak. "Kita harus menemukan cara untuk memperbaiki perjanjian lama," kata Pak Darmo. "Dan itu berarti kalian harus membantu kami lebih jauh." Aku merasa dadaku sesak. Bagaimana kami bisa membantu dalam sesuatu yang sebesar ini? Namun, sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Lia menunjuk ke arah batu tulis. Salah satu simbol di batu itu mulai bercahaya samar, seolah mengisyaratkan sesuatu. Pak Darmo tampak terkejut. "Ini pertanda," katanya. "Kalian dipilih untuk menyelesaikan ini." Kami semua terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang menanti kami di depan. Namun, satu hal pasti, petualangan kami di Kampung Banyurengat baru saja dimulai. Suasana tegang masih menyelimuti kami setelah peristiwa di batu tulis. Simbol yang bercahaya di batu itu terus terngiang di benak kami, seolah menjadi panggilan yang tidak bisa kami abaikan. Pak Darmo mengatakan bahwa cahaya itu adalah tanda bahwa kami, sebagai orang luar, memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik gaib yang melanda desa ini. Malam itu, kami berkumpul di rumah utama tempat kami tinggal. Lia, yang biasanya pendiam, tampak resah. "Kalian merasa ada yang aneh?" tanyanya dengan nada pelan. "Aneh bagaimana?" tanya Dimas sambil duduk di kursi reot. Lia memandang kami satu persatu. "Keris itu, batu tulis. Semua ini seperti terlalu mudah. Kita menemukan keris di tempat yang kebetulan, lalu batu tulis langsung bereaksi. Aku merasa ini semua seperti jebakan." Aku merasakan kebenaran dalam kata-kata Lia, tetapi Anton membantah. "Apa maksudmu? Ini semua jelas-jelas nyata. Kita melihat sosok itu sendiri. Tapi apa kita benar-benar tahu siapa yang harus kita percaya?" Lia mendesah. "Pak Darmo bilang keris itu bagian dari pusaka. Tapi siapa yang memastikan itu digunakan untuk tujuan baik? Bagaimana kalau kita justru membantu sesuatu yang salah?" Diskusi itu berakhir tanpa kesimpulan. Namun, kata-kata Lia terus mengganggu pikiranku. Keesokan paginya, kami dipanggil oleh Pak Darmo untuk mengikuti upacara terakhir di puncak Bukit Kajar, tempat di mana menurut legenda, semua pusaka desa disimpan oleh leluhur. Pak Darmo mengatakan bahwa ritual ini akan menyelesaikan semua masalah yang ada, mengembalikan harmoni, dan menenangkan roh-roh yang mengamuk. Kami berjalan mendaki bukit bersama para tetua desa. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari balik pepohonan. Ketika kami tiba di puncak,
Aku melihat altar batu besar yang dikelilingi oleh ukiran-ukiran kuno serupa dengan yang ada di batu tulis. Di tengah altar, ada sebuah celah yang tampaknya dirancang untuk menyimpan keris itu. Pak Darmo memimpin upacara dengan suara lantang, membaca mantra dalam bahasa Sunda kuno. Ia meminta kami untuk meletakkan keris di celah altar sebagai penutup ritual. Namun, saat aku mendekatkan keris ke celah itu, sesuatu terasa tidak beres. Udara di sekitar kami tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lia, yang berdiri di belakangku, menarik lenganku dengan keras. "Jangan," katanya dengan suara panik. "Ada sesuatu yang salah." Aku ragu, tetapi Pak Darmo menatapku dengan tajam. "Lakukan sekarang. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa," serunya. Lia menggeleng. "Kau merasa ini masuk akal? Apa kita benar-benar tahu apa yang akan terjadi setelah ini?" Ketegangan memuncak. Aku berdiri di antara Pak Darmo yang terlihat cemas dan Lia yang penuh curiga. Anton dan Dimas tampak bingung, tidak tahu harus mendukung siapa. "Dengar," bisik Lia. "Kau harus mempercayai nalurimu. Jangan lakukan sesuatu yang tidak kau yakini." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba memproses semuanya. Saat itu, aku menyadari sesuatu yang aneh. Cahaya mata Pak Darmo terlihat berbeda, seperti menyimpan sesuatu yang gelap. "Pak Darmo," kataku pelan, "apa tujuan sebenarnya dari upacara ini?" Pak Darmo terdiam sejenak, tetapi kemudian ia tersenyum. Senyum itu dingin, bukan senyum hangat yang biasa ia tunjukkan. "Kau tidak perlu tahu terlalu banyak. Cukup lakukan saja." Aku melangkah mundur, menjauh dari altar. Saat itu, Pak Darmo berubah. Wajahnya memudar menjadi bayangan hitam pekat. Matanya bersinar merah menyala seperti sosok yang kami lihat sebelumnya. "Kalian bodoh," teriaknya. "Seharusnya aku sudah bebas sejak kalian membuka peti itu. Tapi kalian malah memperumit segalanya." Seluruh warga yang berada di sekitar altar tiba-tiba diam, mata mereka kosong, seperti terhipnosis. Aku, Lia, Dimas, dan Anton berdiri mematung, menyadari bahwa ini semua adalah jebakan. Sosok yang mengaku sebagai Pak Darmo adalah roh jahat yang berusaha menggunakan keris untuk membebaskan dirinya sepenuhnya dari ikatan perjanjian leluhur. "Kalau begitu, kau tidak akan mendapatkan ini," teriakku sambil mengangkat keris. Aku melemparnya jauh ke dalam jurang di sisi bukit. Sosok itu mengeluarkan jeritan mengerikan, tubuhnya bergetar hebat. "Tidak," teriaknya. "Kalian tidak tahu apa yang baru saja kalian lakukan." Dalam sekejap, sosok itu menghilang bersama angin kencang, meninggalkan kami dalam keheningan. Warga yang tadi terhipnosis mulai sadar perlahan, tetapi mereka tampak bingung, seperti tidak mengingat apa yang baru saja terjadi. Setelah kejadian itu, suasana di Kampung Banyu Rengat berangsur-angsur tenang. Tidak ada lagi suara aneh di malam hari, tidak ada bayangan hitam yang mengintai. Namun, keris itu hilang selamanya, dan kami tidak tahu apakah tindakan kami benar-benar menyelesaikan masalah atau hanya menunda sesuatu yang lebih besar. Sebelum kami meninggalkan desa, seorang tetua desa mendatangi kami. Ia berkata, "Kalian mungkin telah menyelamatkan desa ini, tetapi ingatlah, keseimbangan selalu bersifat sementara. Apa yang hilang bisa kembali." Kami pergi dari Kampung Banyu Rengat dengan perasaan campur aduk. Seluruh pengalaman itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak ingin kami ingat lagi. Namun, dalam hati kecilku, aku tahu cerita ini belum benar-benar berakhir. Beberapa bulan setelah kami kembali ke kota, aku menerima sebuah paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada keris yang sama, bersinar seperti baru. Dan di sisinya, sebuah catatan kecil bertuliskan,
Keseimbangan telah retak. Waktunya akan tiba.